Bab 1633. Shiro, pinjam pedangmu. Berunding. Freya yang terkejut sesaat, lalu dia gemetar dan menghilang di tempat. Di luar paviliun Fengxian, Freya yang menghentikan warrior yang lagi. Freya yang menatap lurus ke arah warrior yang, aku tahu kamu kuat, dan gadis itu ada di sisimu, tapi keluargaku tidak mudah diganggu, mengerti? Warrior yang mengangguk, beberapa keluarga besar tidak mudah diganggu, aku mengerti. Kamu mengerti, tetapi masih ingin pergi? Freya yang bertanya. Warrior yang melirik Freya yang dan berkata, aku tidak pergi merampok, aku akan meminjam. Bagaimana jika mereka tidak meminjamnya? Freya yang bertanya. Kalau begitu curi, kata warrior yang. Jika tidak bisa mencurinya. Freya yang bertanya lagi. Kalau begitu rebut. Warrior yang menatap langsung ke arah Freya yang. Mata Freya yang sedikit berkedut, dia menatap warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, keluargaku adalah satu baris, dan jumlah orangnya sangat kecil, tapi... Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, 8 keluarga besar, pemenang adalah yang terkuat, diikuti oleh keluarga Yang dan keluarga Wu kami, tetapi, kamu tahu, bahkan jika mereka adalah pemenang, mereka tidak akan dengan mudah memprovokasi keluargaku. Tidak hanya pemenang, bahkan anak-anak keluarga Yang tidak akan dengan mudah memprovokasi keluargaku. Kenapa? Warrior yang bertanya. Freya yang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu alasan sebenarnya, tetapi kekuatan anak-anak keluargaku ini sangat kuat. Warrior yang mengangguk, berbalik dan pergi tanpa berbicara. Tidak peduli seberapa misterius atau kuatnya keluargaku, dia harus mencobanya. Freya yang hendak berhenti lagi, dan pada saat ini, Irenean tiba-tiba muncul di depannya. Irenean menatap Freya yang dengan dingin, lalu berbalik pergi. Freya yang. Segera, warrior yang meninggalkan kota Tianji bersama Irenean dan Hanoli. Di langit berbintang, warrior yang memandang Hanoli dan berkata, saudara Lu, aku tidak akan mengatakan lebih banyak tentang rasa terima kasih. Jika ada sesuatu di masa depan, aku hanya akan mengatakan satu kata, tidak peduli seberapa jauh. Tidak peduli seberapa besar itu, aku, warrior yang, pasti akan tiba. Kali ini, Hanoli datang ke keluarga yang untuk membantu. Cinta itu terlalu besar. Kamu tahu, ini adalah keluarga yang. Jika kamu tidak melakukannya dengan benar, kamu akan mati. Namun, Hanoli masih datang. Berkat blok pertama penting Hanoli, Ella mungkin kehilangan akal sehatnya. Hanoli tertawa kecil, lalu berkata, aku sendirian, apa yang bisa aku lakukan? Malahan kamu, pertempuran untuk calon kepala keluarga yang tidak mudah, berhati-hati. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, kakak Lu tidak akan pergi ke keluargaku kali ini. Kami pergi sendiri sudah cukup. Hanoli berkata, jika kamu memintaku untuk pergi, aku juga tidak bisa pergi. Karena aku harus kembali ke rumah Lu, sekarang aku di alam reinkarnasi, aku bisa kembali dan melakukan beberapa hal yang aku tidak bisa lakukan sebelumnya. Butuh bantuan? Warrior yang bertanya. Hanoli menggelengkan kepalanya, aku ingin melakukan ini sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Warrior yang mengangguk, selamat tinggal. Hanoli melipat tinjunya, selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit sebagai cahaya pedang. Setelah Hanoli pergi, warrior yang menoleh ke arah Irenean, ayo pergi. Segera, keduanya menghilang di tempat. Dalam perjalanan,
Sudahkah 6 konsepsi niatmu mencapai keadaan akhir? Warrior yang bertanya tiba-tiba. Irene An menggelengkan kepalanya sedikit, belum. Lalu kamu? Warrior yang bertanya-tanya. Irene An berkata, metode rahasia yang bisa membuat konsepsi niatku melebur dan naik ke alam semesta dalam waktu singkat. Jadi begitu. Warrior yang mengangguk, akan menakutkan jika 6 konsepsi niat Irene An benar-benar mencapai keadaan akhir. Maklum, Irene An sekarang di alam reinkarnasi, dan tidak lama kemudian konsepsi niat alam pengembalian jiwa Wira Yuan akan naik. Tidak membiarkan orang hidup. Meskipun konsepsi niat Irene An tidak benar-benar mencapai keadaan akhir, itu juga sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa sekarang master yang sebenarnya telah pergi, pada dasarnya tidak ada yang bisa mendapatkannya. Tentu saja, di dunia ini, ada banyak pendekar kebanggaan dan master yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan pada tingkat yang sama. Irene An tidak berani, warrior yang juga tidak. Segera, keduanya meninggalkan benua Tiansu dan memasuki langit berbintang yang tak berujung. Keluargaku. Kali ini, tujuan keduanya adalah rumah keluargaku yang misterius. Namun, tidak lama setelah keduanya meninggalkan keluarga yang, keduanya tiba-tiba berhenti, dan keduanya saling memandang dengan tatapan bermartabat di mata mereka. Apakah itu sudah ditemukan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, dan kemudian, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba keluar dari ruang tidak jauh dari keduanya. Master. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, pedang muncul di tangannya, dan pada saat yang sama, energi hitam di tubuhnya mulai bekerja. Pria berjubah hitam perlahan berjalan menuju warrior yang dan Irene An. Aku memikirkannya, aku masih tidak bisa menahanmu. Kalau tidak, ketika kamu mencapai ranah, aku khawatir bahkan lelaki tua itu tidak cocok untukmu. Suara itu jatuh, dan tangan kanannya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, dan kemudian mengguncangnya dengan keras. Ledakan. Dalam sekejap, ruang antara warrior yang dan Irene An tiba-tiba terdistorsi, dan kekuatan misterius akan benar-benar menghancurkan warrior yang dan Irene An. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melintas di dalamnya, dan pada saat cahaya pedang bersinar, cahaya keemasan mengikuti. Ledakan. Dalam sekejap, ruang di sekitar keduanya runtuh dan hancur. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang pria berjubah hitam. Kemudian, sebuah pedang langsung dimasukkan ke bagian belakang leher pria berjubah hitam. Saat itu, pria berjubah hitam itu tiba-tiba memutar tangan kanannya sedikit. Ledakan. Sebuah kekuatan tiba-tiba bergetar dari belakang pria berjubah hitam itu, dan warrior yang langsung dikejutkan ribuan kaki jauhnya oleh kekuatan ini. Pada saat ini, Irene An tiba-tiba muncul di depan pria berjubah hitam, dan kemudian tombak di tangannya menusuk tajam. Pada saat tombak Irene An ditusuk, pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian melenturkan jarinya di ujung tombak Irene An. Dentang. Pemecah langit bergetar hebat, kemudian kekuatan dahsyat yang ada di dalamnya langsung membuat Irene An minggir. Namun pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di belakang pria berjubah hitam itu lagi, dan pada saat cahaya pedang muncul, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik dan melemparkan pukulan. Ledakan. Cahaya pedang itu tiba-tiba menghilang, dan seluruh tubuh warrior yang langsung terguncang ribuan kaki lagi. Setelah pria berjubah hitam itu meninju warrior yang, saat berikutnya, dia mengambil langkah maju, melangkah maju, dia muncul tepat di depan warrior yang, dan kemudian meninju lagi.
Pukulan ini biasa-biasa saja, tanpa fluktuasi energi hitam sedikit pun, dan ruang di sekitarnya bahkan lebih tenang, tanpa fluktuasi sedikit pun. Namun, pukulan inilah yang mengubah wajah warrior Yang. Kali ini, dia tidak berani gegabah, niat membunuh mengalir deras dari tubuhnya, lalu semuanya dituangkan ke dalam pedang panjang di kedua tangan dan menebas. Ledakan. Cahaya pedang menghilang, dan warrior yang terbang terbalik dengan pedangnya. Pria berjubah hitam hendak mengejarnya lagi, tetapi pada saat ini, Irene An tiba-tiba muncul di belakangnya, dan tombak menyapu punggungnya. Pistol. Ledakan. Ruang di sekitar pria berjubah hitam itu langsung dihancurkan oleh senjata ini. Tidak hanya itu, tetapi sisa ruang di sekitarnya yang berjarak beberapa ribu meter retak. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melesat dari kejauhan. Kemudian, munculnya cahaya pedang, ruang di sekitarnya tidak tahan lagi, dan langsung runtuh. Dalam sekejap, ruang dalam radius ribuan meter di mana pria berjubah hitam itu berdiri sebelumnya berubah menjadi lubang hitam di luar angkasa. Pada saat ini, lubang hitam di angkasa tiba-tiba menyusut, dan kemudian ada ledakan. Ledakan di lubang hitam ruang angkasa menyebabkan seluruh ruang langit berbintang bergetar hebat, yang sangat menakutkan. Setelah sekitar 10 napas, satu persatu. Ledakan. Lubang hitam di ruang angkasa tiba-tiba dan benar-benar meledak, dan segera, dua bayangan Taois terbang keluar darinya. Keduanya adalah Irene An dan warrior Yang. Keduanya terbang terbalik sejauh 3000 kaki sebelum mereka berhenti. Tepat ketika mereka berhenti, sudut mulut mereka meluap dengan sentuhan merah pada saat yang sama. Di kejauhan, lubang hitam luar angkasa tiba-tiba mulai pulih. Segera, lubang hitam luar angkasa diperbaiki oleh kekuatan misterius. Pada saat yang sama, lelaki tua berjubah hitam itu muncul di warrior Yang dan Irene An di depan mata. Melihat adegan ini, wajah warrior Yang tenggelam. Dia tahu bahwa dia masih meremehkan tuan yang sebenarnya. Tidak buruk. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, "Bagus sekali, ini pertama kalinya aku melihat hukum kegelapan yang begitu kuat. Jika ingin membunuhku dengan itu masih belum cukup. Kamu adalah Jeremy Yang." Warrior Yang berkata tiba-tiba. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya sedikit, "Siapa aku tidak penting, bukan?" Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, lalu mengangkat telapak tangannya ke atas, dan saat berikutnya, telapak tangannya perlahan jatuh ke bawah. Pada saat telapak tangannya mulai jatuh, ruang di atas warrior Yang dan Irene An di kejauhan tiba-tiba menekan ke arah mereka berlapis-lapis, jatuh perlahan ke bawah. Irene An dan warrior Yang saling berpandangan, dan saat berikutnya, mereka berdua membanting kaki kanan mereka ke udara secara bersamaan, dan warrior Yang berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke langit. Dia berdiri, dan Irene An berubah menjadi cahaya pedang dan menusuk ke atas. Ledakan. Dengan kerjasama keduanya, ruang di atas mereka berdua langsung terkoyak dan dihancurkan oleh kekuatan keduanya. Segera, keduanya berhenti, tetapi pada saat ini, wajah mereka sedikit pucat, dan tidak hanya itu, ada lebih banyak darah yang mengalir dari sudut mulut mereka. Harus kukatakan, kalian benar-benar luar biasa. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba berkata, bakat dan kekuatan yang kuat, yang membuat lelaki tua itu sedikit malu. Ketika orang tua itu seusiamu, dia jauh lebih rendah darimu. Tapi sayangnya, dia masih terlalu muda. Saat dia mengatakan itu, dia akan menembak, dan pada saat ini,
warrior yang tiba-tiba mengambil langkah di kejauhan, dan kemudian dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Shiro, gunakan pedangmu." Setelah 3 napas, tidak ada respon. Warrior yang berkedip, lalu berkata lagi, "Shiro, gunakan pedangmu." Setelah 3 napas, masih tidak ada jawaban. Wajah warrior yang sedikit tidak enak dilihat, dia dengan cepat menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, dan ketika dia melihat Shiro, wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Pada saat ini, Shiro sedang tidur di samping Ella, dan pedang kayu berada di bawah pantat Shiro. Prajurit yang bersambung.